Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Fuji Saputra dari instalasi hemodialisa. Di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kembali belajar. Kita refresh ilmu kita kembali mengenai anatomi dan fisiologi sistem persarafan. Definisi sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita, seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lain sebagainya. Lalu sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf yang disebut dengan neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas yang disebut dengan vaskulum. Fungsi sistem saraf sebagai sistem koordinasi ada tiga fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai pengatur atau pengendali kerja organ tubuh, lalu sebagai pusat pengendali tanggapan, dan kemudian sebagai alat komunikasi dengan dunia luar. Nah, di sini ada struktur sel saraf yang disebut dengan neuron ini. Setiap neuron ini terdiri dari satu badan sel dan di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Nah, dari badan sel ini keluar dua macam serabut saraf yang disebut dengan dendrit dan akson. Nah, serabut dendrit ini berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Nah, sedangkan akson ini berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lainnya. Terdapat 5 jenis sel saraf berdasarkan bentuk. Yang pertama ada unipolar neuron, kemudian ada bipolar neuron, ada interneuron, pyramidal cell, dan motor neuron. Terdapat 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Ada sel saraf sensorik yang disebut dengan saraf aferen. Ini berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Lalu ada sel saraf motorik, yaitu saraf eferen. Ini berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Lalu ada sel saraf penghubung atau intermediate atau asosiasi. Ini merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Berdasarkan letak kerja sistem saraf, terdiri atas 3 bagian, yaitu ada sistem saraf pusat yang di dalamnya ada otak dan sumsum tulang belakang, lalu ada sistem saraf perifer atau tepi, terdiri dari 12 pasang serabut otak yang disebut dengan saraf kranial, lalu 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Selanjutnya ada sistem saraf otonom atau saraf tak sadar. Ini terdiri dari susunan saraf simpatik dan parasimpatik. Kita yang pertama dulu tadi sistem saraf pusat di mana ada otak. Nah, otak ini terdiri dari 3 bagian. Ada otak besar, otak kecil, dan otak tengah. Otak besar ini yang pertama ada kita sebut dengan cerebrum. Nah, cerebrum ini berfungsi untuk pengaturan semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak. Nah, otak besar juga terdapat bagian-bagiannya. Ada bagian belakang yang disebut dengan oksipital, bagian samping yang disebut dengan temporal, bagian tengah yang disebut parietal. Nah, bagian belakang ini sebagai pusat penglihatan, kemudian bagian samping sebagai pusat pendengaran, lalu bagian tengah ini sebagai pusat pengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Lalu selanjutnya ada otak kecil yang disebut dengan cerebellum. Nah, cerebellum ini berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh kita serta menyeimbangkan tubuh. Lalu selanjutnya ada otak tengah yang disebut dengan mesencephalon. Mesencephalon ini terletak di depan otak kecil dan jembatan faral yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Lalu ada juga yang namanya diencephalon yang ini. Diencephalon ini di dalamnya ada talamus sebagai pusat pengatur sensoris, lalu ada hipotalamus sebagai pusat pengatur suhu, mengatur selera makan, keseimbangan cairan tubuh, dan produksi hormon. Lalu bagian atas dari diencephalon ini ada lobus opticus sebagai refleks mata. Lalu ada juga yang disebut dengan pons. Nah, pons ini sebagai pusat pernapasan. Di dalamnya ada pusat apneustik. Di sini sebagai mengontrol kontraksi otot inspirasi. Lalu ada pusat pneumotaksik sebagai mengontrol relaksasi otot pernapasan sehingga terjadinya ekspirasi. Lalu ada juga yang disebut dengan medula oblongata yang ini. Nah, medula oblongata ini ada 2 pusat, yaitu ada pusat pernapasan dan pusat pengaturan jantung. Pusat pernapasan ini yang pertama ada dorsal group. Ini kelompok neuron yang membentuk pernapasan otomatis. Lalu ada ventral group.
yaitu suatu kelompok yang mempersarafi otot pernapasan. Lalu sebagai pusat pengaturan jantung, di mana ada kardia accelerator center, ini meningkatkan denyut dan kekuatan kontraksi jantung melalui saraf simpatis, dan kardia inhibitor center ini menurunkan denyut jantung ke pacemaker nervus vagus, yaitu saraf parasimpatis. Lalu sebagai pusat vasomotor, yaitu mengontrol diameter pembuluh darah melalui saraf simpatis dalam pengaturan tekanan darah. Lalu ada pusat refleks non-vital, yaitu refleks menelan, muntah, batuk, bersin, dan tersedak. Lalu selanjutnya ada pelindung otak. Otak kita ini terdapat pelindung yang sangat kuat. Nah, pelindung otak ini yaitu yang dinamakan tengkorak, ada ruas-ruas tulang belakang, kemudian ada 3 lapisan selabut otak yang disebut dengan menikin. Nah, lapisan yang pertama ini kita sebut dengan dura mater. Dura mater ini bersatu dengan tengkorak melekat pada tulang. Lalu yang kedua, lapisan arachnoid. Ini bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik, berisi cairan cerebrospinal atau cairan limfa. Lalu yang selanjutnya ada lapisan pia mater. Ini penuh dengan pembuluh darah di permukaan otak, suplai oksigen dan nutrisi, dan mengangkut sisa-sisa metabolisme. Lalu selanjutnya ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Fungsinya menghubungkan sistem saraf tepi ke otak atau sebagai penghantar impuls saraf dari semua bagian tubuh ke otak dan sebaliknya. Lalu sebagai pusat gerak refleks. Selanjutnya ada sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Ini ada saraf kranial dan saraf spinal. Nah, sistem saraf kranial ini terdiri dari 12 pasang serabut otak, di mana diantaranya terdiri dari 3 pasang saraf sensori, lalu 5 pasang saraf motori, dan 4 pasang saraf gabungan. Kemudian saraf spinal terdiri dari 31 pasang saraf sumsum tulang belakang, yang di mana diantaranya 8 pasang saraf leher atau cervical, 12 pasang saraf punggung atau torakal, lalu 5 pasang saraf pinggang atau lumbal, kemudian 5 pasang saraf pinggul atau sakral, dan yang terakhir 1 pasang saraf ekor yang disebut dengan koksigial. Tadi terdapat 12 nervus cranialis. Sini yang pertama yaitu adalah nervus olfactorius. Ini mensarafi indera penciuman, lalu nervus opticus mensarafi indera penglihatan dan tajam penglihatan, lalu oculomotorius ini mensarafi gerakan bola mata dalam dan keluar, lalu trochlearis mensarafi gerakan bola mata ke bawah dan ke samping kanan kiri, lalu ada trigeminus ini mensarafi kulit wajah, refleks kornea, kepekaan lidah dan gigi. Selanjutnya nervus abducens mensarafi gerakan bola mata ke samping. Lalu yang ketujuh nervus facialis ini mensarafi otot wajah, lidah dan pengacapan. Lalu nervus auditorius yaitu mensarafi indera pendengaran dan menjaga keseimbangan. Lalu nervus glossopharyngeus ini mensarafi gerakan lidah membawa citra rasa ke otak. Lalu yang ke-10 ada nervus vagus yaitu mensarafi faring laring gerakan pita suara dan menelan. Kemudian ada nervus yang ke-11 aksesoris. Ini mensarafi gerakan kepala dan bahu. Lalu ada nervus yang terakhir yaitu hipoglossus. Hipoglossus ini mensarafi gerakan lidah. Selanjutnya ada saraf spinal. Nah, saraf spinal ini terdapat 31 saraf spinal yang melalui medula spinalis yang disebut dengan nervus campuran yang berisi akson sensorik dan motorik. Ini berfungsi berjalan di kolumna spinal. Semua akson sensorik masuk ke medula spinalis melalui ganglion akar dorsal, yang di mana di dalamnya ada tractus spinothalamicus lateral, yaitu menghantarkan impuls modalitas nyeri dan suhu. Kemudian ada tractus spinothalamicus anterior, ini menghantarkan impuls modalitas geli, gatal, sentuhan, dan tekanan. Lalu ada tractus lemniscus medialis columna posterior, ini menghantarkan impuls yang membedakan dua titik stereognosis dan propriocepsi, kemudian membedakan berat dan sensasi getaran. Selanjutnya ada sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom ini tidak disadari atau involunter. Sistem saraf otonom meninggalkan korda spinalis dan mempersarafi otot jantung dan polos serta kelenjar. Lalu sistem saraf otonom ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Kita bahas dua-duanya. Sistem saraf simpatis terlebih dahulu. Sistem saraf simpatis ini mempersarafi jantung. Nah, jantung ini di mana kecepatan denyut jantung dan kekuatan kontraksi jantung. Lalu kemudian
arteri dan vena besar dan kecil sebagai kontriksi, lalu otot polos saluran cerna untuk penurunan motilitas, lalu otot polos saluran nafas sebagai relaksasi bronkus dan penurunan sekresi bronkus, kemudian merangsang kelenjar keringat. Selanjutnya, sistem parasimpatis mempersarafi jantung, memperlambat kecepatan denyut, kemudian saluran cerna, meningkatkan motilitas, kemudian saluran nafas, kontraksi jalan nafas. Harus kita ingat, fungsi sistem saraf simpatik dan parasimpatik itu saling berlawanan. Jadi sistem saraf simpatik ini terdiri dari keseluruhan nervus vagus bersama cabang-cabangnya, ditambah dengan beberapa saraf otak lain dan saraf sumsum sambung. Kita lihat nih, parasimpatik dan simpatik itu selalu berlawanan. Yang pertama, parasimpatik itu mengecilkan pupil, sedangkan simpatik itu memperbesar pupil. Kemudian parasimpatik menstimulasi aliran ludah, simpatik menghambat aliran ludah. Parasimpatik memperlambat denyut jantung, sedangkan simpatik mempercepat denyut jantung. Lalu parasimpatik membesarkan bronkus, simpatik mengecilkan bronkus. Parasimpatik menstimulasi sekresi kelenjar pencernaan, sedangkan simpatiknya menghambat sekresi kelenjar pencernaan. Lalu parasimpatik mengerutkan kentung kemih, simpatiknya menghambat kontraksi kandung kemih. Nah, sistem saraf simpatis ini terdiri dari 25 pasang simpul saraf, terletak di sebelah kiri kanan tulang belakang, lalu berpangkal pada medula spinalis di daerah leher dan di daerah pinggang, sehingga disebut dengan saraf torakolumbar. Lalu praganglion pendek. Praganglion ini adalah urat saraf yang terdapat pada pangkal ganglion, sedangkan postganglion adalah urat saraf yang berada pada ujung ganglion. Kemudian sistem parasimpatis, urat praganglionnya ini panjang karena menempel pada organ yang dibantu, kemudian berpangkal pada medula oblongata, selanjutnya kerjanya berlawanan dengan kerja saraf simpatis tadi, lalu terbagi menjadi dua bagian, yaitu saraf otonom kranial, di mana saraf kranial 3, 7, 9, dan 10, dan saraf otonom sakral. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami materi ini dan membantu teman-teman semua untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.